aja. Terus ini Pak Dano, ini Wakil Ketua 3. Mas mandi. Wah, itu sih dari Pak Kasat malam lagi tadi. Kemudian yang agak sepuh, ini Mas Sumiran, ini Ketua Dewan Pertimbangan Pak Kasat, beliau mantan Ketua ISI Kabupaten Lamongan. Kemudian yang membawa acara tadi Bapak Sekretaris, yang sebelah kanan Mas Munawar, ini pengurus cabang. Ini perkenalan singkat. Ketua ranting kami ini dari berbagai macam profesi. Ada pengawas seperti Pak Kecil itu, pengawas di Telepuro tapi ini, tapi pemain bulu bangkit laren. Lagi kemudian ini Pak Gito ini perangkat desa dari Ketua Ranting Kedungpring, dari ini Ketua Ranting laren dan. Terus ini warna ini kakak ketor. Oh dari Tikung ya, Tikung Pamter Tikung. Dan ini Ketua Ranting sudah tidak pelabaran sendiri. Ini perangkat desa juga. Terus yang ini Ranting Tikung, ini bidangnya Ketua Ranting Tikung dan ini provinsinya swasta bagian apa itu pengadaan. Nah ini galval lembaga ringan. Kalau ada mau air mampet, Ketua Ranting Babat, liter Babat. Nah ini dari PDAM dan dari berbagai macam profesi. Kalau ingin bagian yang asli
Paciran, amat ya amat. Ayo, dari ranting Paciran. Jadi berbagai macam profesi. Ini bagian. Sekalian dari kesempatan ini memang tema kita adalah silaturahim. Karena seperti biasa setiap ada pejabat di Lamongan dan Pak Kapolres mengganti, biasanya beliau ini kami undang di sini, kami ajak silaturahim, kami kenalkan lebih dekat dengan saudara kami. Karena kami punya 27 ranting tingkat kecamatan dan 7 komisariat tadi. 7 komisariat di perguruan tinggi pondok pesantren. Jadi ada 34. Jadi 27 ranting semua kecamatan ada ranting desa rantingnya. Sehingga harapan kami dengan silaturahim ini tidak hanya di tingkat cabang saja yang bisa koordinasi, bisa komunikasi dengan pimpinan daerah, tingkat bawah pun harapan kami adalah lebih intensif karena beliau-beliau sudah intens dengan anggota-anggota perguruan yang lain, sudah komunikasi bentuknya sudah sangat baik ya. Ini. Saudara sekalian yang terhormati, seperti dalam imun saya beberapa saat yang lalu bahwa Satrate akan punya kayu besar. Insya Allah tanggal 13 besok ada perapatan luhur. Maka dari itu di sini saya instruksikan pada semua ketua ranting untuk segera koordinasi dengan ketua rayon, nanti dibantu dengan pamter untuk besok hari Kamis, hari Jumat, Kamis malam dan Jumat malam diharapkan semuanya melakukan istighosa atau mengadakan doa dalam bentuk yang lain di masing-masing rayon agar satu, pelaksanaan perapatan luhur bisa berjalan dengan aman dan lancar. Yang kedua, Satrate di cabang Lamongan khususnya dan seluruh Satrate selalu guyup rukun seperti apa yang kita ciptakan bersama. Kemudian karena perapatan luhur besok itu dilakukan secara pertemuan terbatas, jadi yang hadir itu hanya ketua cabang saja se-Jawa Timur. Kemudian untuk masing-masing provinsi nanti adalah secara virtual. Maka kalau ada berita-berita di media sosial, ayo hitamkan Madiun, ayo kita ramaikan Madiun, itu adalah berita-berita bohong, berita-berita hoax, berita-berita provokatif yang itu tidak ada berita itu sumbernya dari pihak Madiun. Dan terus terang saja seperti yang dari Sidoarjo itu, ayo kita hitamkan Madiun, kita ramaikan Madiun, itu sudah dilaporkan akunnya di pihak kepolisian. Sehingga saudara di Lamongan, ayo kita jaga Lamongan. Lamongan sudah kondusif, sudah ayo tentrem ini, ayo kita jaga. Di Satrate di Lamongan sudah kondusif, ayo kita jaga. Sudah tidak ada lagi P16 itu tidak ada. Karena dengan adanya keputusan kasasi dari MA dan itu sudah inkrah, maka Satrate adalah hanya yang berpusat di Madiun. Kalau yang kelompok Jakarta anggap saja itu sudah bukan kelompok Satrate, karena sudah tidak punya hak untuk memakai nama, tidak punya hak untuk memakai merek. Walaupun di sana ada upaya TK, itu sudah nanti kan keras sekarang ini sudah tidak ikhlas, sehingga kita sudah berani mengadakan perapatan luhur. Karena hak merek, hak atas kekayaan intelektual ini sudah dimiliki oleh Madiun. Dan juga badan hukum pihak Jakarta ini juga sudah dibatalkan, di kasasi juga sudah dibatalkan. Ini yang harus sudah ketahui. Jadi Lamongan ada kondusif, memang ada dan dulu dan beberapa 2-3 tahun yang lalu lah di Lamongan muncul kelompok Jakarta. Tapi begitu kita telusuri ternyata kepengurusannya ini banyak yang nggak tahu dari pengurus. Akhirnya membuat pernyataan keluar dari kepengurusannya. Ini. Jadi ini dari kalian. Berikutnya karena situasi dan kondisi pandemi, maka kemarin kita sudah koordinasi dengan Kapolres, dengan provinsi, dengan perhubungan
untuk latihan seperti apa yang disepakati bersama. Jadi latihan seperti apa yang kita sepakati bersama. Kita tetap menjaga protokol kesehatan. Lamongan sudah hijau. 2 hari yang lalu dari 27 kecamatan yang hijau itu 17, yang 10 itu masih kuning kalau nggak salah. Tidak ya? 2 hari yang lalu. Ini harus kita jaga. Syukur kalau bisa kita tingkatkan semua hijau. Sehingga kehidupan nanti bisa berjalan normal. Walaupun demikian, protokol kesehatan harus tetap kita jaga. Biar nanti kita tidak terkena corona lagi. Ini adalah cara hidup bersih, cara hidup untuk lebih baik lagi. Kemudian dari kalian, mari kita terus koordinasi dengan semua jajaran desa terlatih di wilayah kita masing-masing agar hal-hal yang tidak kita inginkan ini bisa kita minimalkan. Kalau menghilangkan 100%, saya nggak yakin bisa. Kok nggak yakin Mas? Iya. Karena setiap kehidupan manusia itu tidak sama. Saya yakin mulai dari Kapolri, Kapolda, Kapolres sampai Kapolsek itu, atau dari presiden sampai bawah, dan dari ketua umum sampai saya, Caban, dari terakhir 2 kali mungkin setiap suatu saat muncul. Dan itu adalah masalah pribadi. Masalah pribadi, bukan masalah perburuan. Di Lamongan ini terus terang Pak Asad saya sampaikan, belum pernah yang namanya perkelahian atau permusuhan atau perburuan, itu belum pernah. Jadi saya katakan salah kalau ada yang mengatakan posisi jajaran apa S100 sama si A. Enggak, itu adalah oknum dari anggota kita. Dan setelah itu harus kita bina. Kenapa? Kita sudah sepakat semua. Setiap ada kejadian harus kita lokalisir, sehingga tidak merembet pada yang lain. Lebih baik kita tunjukkan karya-karya yang nyata, karya-karya bermanfaat bagi sama. Awal pandemi, seluruh jajaran desa terlatih bergerak untuk ikut penyemprotan, pengembagian hand sanitizer dan sebagainya, pembagian masker dan sebagainya. Bahkan sampai sekarang ini hal yang baik. Begitu juga kalau ada hal yang membutuhkan uluran tangan kita, ada bencana alam, saya yakin saudara lebih awal tanggap karena di wilayah masing-masing. Pembersihan eceng gondok, dan kemarin mohon izin dan tidak sesuai dengan harapan. Di Cangkur kemarin itu di jadwal itu 50, di Kiringan itu di jadwal 50, tapi di Cangkur kemarin ketuanya kadang-kadang malah. Kadang-kadang, nah, berapa kemarin? 350, jadi nggak sesuai dengan harapan. Jadi jalur seket, kita kontrol ngatur seket. Akhirnya Pak Kapolres sendiri yang itu khawatir ada klaster baru. Nah karena kalau sudah gitu, kita bunting gitu sudah keluar semua dan sama. Di kiri kan juga gitu. Kemarin tuh mintanya dari BPBD itu antara 40 sampai 50, tapi yang datang itu lebih dari 300. Dan saya di sana tuh kebetulan yang dari Polres itu saya, Pak Slamet Kabakop sama Pak Kasdim. Dia sampaikan kalau tidak efektif dan semuanya tenggelam kok film kabeh kok sak mene wong kae. Bapak kemarin juga sama. Nah, ini di Modo ada apa itu? Darumah. Jadi ini dari kita kan. Jadi lah ini kadang-kadang ya memang kita itu seapi-api wong yang namanya pitulungan kan di Blitar. Ini prinsipnya masih terlatih. Sehingga kita nggak terlalu banyak kalau publikasi untuk hal yang baik. Tapi ada satu saja yang muncul karena bermasalah. Koyok-koyok dunia di horor. Nggih. Loh, iya kan? Setelah itu, Mas nipu ngeten, oh ya sudah. Dikoordinasikan. Ini. Begitu juga kalau ada hal yang baik.
Yang berikutnya dari kalian saya sampaikan kepada masyarakat, karena kemajuan teknologi sehingga hak berserikat berkumpul itu sangat mudah dibentuk, sehingga timbul beberapa komunitas-komunitas. Ada soreng, ada terjal, ada kreator, ada pangter, ada hamster, ada kengter, apalagi skuter. Ini walaupun ada dari anggotanya itu ada dari anggota saya, tapi itu bukan bagian dari desa Terati. Jadi bukan bagian dari desa Terati. Sehingga kalau ada permasalahan itu adalah tanggung jawabnya komunitas sendiri. Sehingga tidak lagi dikaitkan, oh ini ada kejadian di sini antara kreator sama ini. Itu ganti dengan ketua rantingnya di endeng-endeng. Nah ini ketua ranting gak ngerti. Kalau KTA gak ngerti, monggo diskusi. Tapi kalau itu sudah pakai uniform komunitas, ya nanti dulu. Ini. Tapi kalau saya itu anggota pramuka, tapi ada masalah dengan pramuka, masuk anggota ketua dewan tak mengurusi. Iya kan? Nah, ini. Jadi seperti itu. Jadi komunitas ini adalah bukan apakah itu anggota desa Terati enggak. Mari kita bina bersama-sama. Kita harapkan yang baik. Karena dari kita inilah masa depan kita akan kita gantungkan. Gak mungkin saya kalau dari agama selamanya enggak. Tapi dari yang muda inilah yang akan memberikan desa Terati ke depannya harus lebih baik. Sekali lagi saya ingatkan kepada kalian, tolong diingatkan pada saudaranya untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Sudah berapa kali kita menjadi korban berita di media sosial yang gak bertanggung jawab, yang gak berujung pangkal. Berapa kali kadang-kadang buat akun itu macam-macam, akun anak Faisal Terati, padahal yang buat akun bukan orang desa Terati. Ayo lur, ngumpul lur dari pengesahan, padahal yang buat akun bukan orang desa Terati. Ini harus kita waspadai. Yang terakhir perlu saya sampaikan, yang mohon maaf dan ini saya enggak menyombongkan dari semua. Alhamdulillah 1 minggu yang lalu kalau tidak salah. Ini yang kemarin yang tanah yang kita bicarakan, yang Purukan sebelah baratnya itu, alhamdulillah sudah kita nego, sudah menjadi bagian dari desa Terati. Jadi pagar ke utara itu yang belum Purukan itu sekarang sudah menjadi bagian dari kita. Ya doakanlah nanti kita terus bisa berkembang. Kalau sampai tanya, yang gowo mas sudah biarkan itu untuk masa yang akan datang. Yang penting generasi saat ini mempersiapkan ke depannya bagaimana lebih baik. Jadi insya Allah ya sekitar 12 atau 13 ribu meter hektar lebih yang kita miliki. Ini bukan karena saya, bukan ya, karena saudara semua. Karena ujung tombaknya desa Terati itu di saudara semua dari ketua rayon pelatih. Bukan ketua ranting aja, enggak. Ketua rayon, koordinator rayon, pelatih, dan semua saudara warga desa Terati. Itu ujung tombaknya desa Terati. Kalau kita nggak bisa berbuat baik di masyarakat, nggak bisa dipercaya di masyarakat, nggak mungkin kita bisa dipercaya hingga sebesar saat ini. Sehingga kami nanti bisa memikirkan organisasi ke depan itu bisa lebih baik lagi. Mulai ruwet terus ya, awak kapan pikir ya turu ada sama turu. Ya, itu dan sebelum saya akhiri, marilah kita bersama-sama bersemboyan. Selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni oleh manusia, selama itu pula persaudaraan Jaya Terati tetap jaya kekal abadi selama-lamanya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kurangan. Dulu saya kira saya ingatkan sekali lagi bahwa Ketua Ranting mulai besok sore dan malam Sabtu, Kemis sore dan Jumat sore, Jumat malam, silakan mengkondisikan mas-mas rayon untuk istighosa atau
apa istilahnya masing-masing untuk mendoakan kita terapin agar banyak berjalan baik. Intinya suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati beliau senior saya sedang Pak Dandim Penggaban 2012 Lamongan yang bersatu dengan saya. Yang saya hormati para sepuh SRT cabang Lamongan, yang saya hormati dan saya banggakan saudara-saudara saya, dulur-dulur saya, warga SRT cabang Lamongan yang tentunya saya banggakan. Suatu kebanggaan saya, suatu kehormatan saya diundang pada Lamongan ini. Tentunya tadi sampai Pak untuk bisa memberikan sambutan dalam rangka pembinaan Kamtibmas. Namun demikian, tentunya pertama kali saya ingin memperkenalkan diri karena disampaikan setelah saya keluar baru di Lamongan ini. Saya hampir 1,5 bulan di Lamongan ini. Saya Miko Hidayana. Saya asli dari Semarang. Kebetulan saya satu angkatan dengan Pak Dandim. Saya istri dan di Lamongan dan anak saya juga di samping Polres. Saudara-saudara sekalian, saya masuk di sini tadi saya baca ini banyak sekali tutur atau bahasa-bahasa yang sebenarnya sudah apabila kita melaksanakan ini semuanya, kebetulan saya sudah baca-baca ternyata banyak sekali falsafah-falsafah, ajaran-ajaran dari BSKT yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat bermakna bagi kehidupan kita. Karena makin senang dari kita yang susah yang lihat pokok alamnya bagaimana yang lihat. Kalau kurang lihatnya jangan senang buat orang susah, apa susahnya buat orang senang. Hampir sama dengan senang, ada senang berbohong susah, ada susah berbohong senang. Ini adalah satu hal yang bagus, dan saya yakin saudara-saudara saya di sini dan cukup memahami falsafah-falsafah yang diterapkan atau diajarkan oleh perguruan BSKT ini. Tadi disampaikan ke Pak Dandim, masing-masing sana kita bisa memberikan suatu himbauan Kamtibmas pada saudara-saudara kita sama guru-guru kita. Saya sampaikan kepada Pak Dandim, saya rasa tidak perlu, karena saya yakin di BSKT ini sudah diajarkan kedisiplinan. Kedisiplinan bagaimana kita bertindak, kedisiplinan bagaimana kita bertindak laku, kedisiplinan bagaimana kita bermasyarakat. Saya yakin Pak Polisi, Pak Tentara itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesadaran panjenengan sekalian. Saya yakin dengan kesadaran, keikhlasan daripada panjenengan sekalian bisa menumbuhkan keamanan khususnya di Kabupaten Lamongan ini. Kemarin pada saat pertemuan dengan Pak Harto dengan juga beberapa perguruan yang lain, saya sampaikan saya akan berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada panjenengan sekalian. Karena panjenengan sekalian adalah warga Kabupaten Lamongan. Baju yang saya pakai saat ini adalah dari panjenengan sekalian. Saya dibayar, saya digaji dari uang panjenengan sekalian. Makanya wajib hukumnya bagi saya untuk memberikan perlindungan bagi panjenengan sekalian. Namun saya tidak bisa apa-apa tanpa bantuan panjenengan sekalian. Mari kita sama-sama jaga keamanan dan ketertiban Kabupaten Lamongan ini. Kemarin pada saat pertemuan di Polres bersama Pak Atas, saya sampaikan saya tidak pernah melihat dari manapun asalnya.
dari perguruan maupun asalnya. Prinsipnya adalah ketika yang salah sudah kita berikan sanksi. Ada banyak yang menyampaikan bahwa ada sedikit keterpihakan aparat terhadap salah satu perguruan. Saya sampaikan kepada forum, tidak ada aparat kepolisian, aparat TNI yang berbeda satu perguruan, semuanya sama. Baik dari organisasi, dari perguruan lain, sama ketika ada proses di tempat kami, tentunya akan kami proses sebagai aturan yang ada. Karena saya yakin bahwa tidak ada warga PSHT khususnya yang Sewu yang berbuat tidak sesuai dengan aturan. Yang ada adalah warga sampai warga oknum-oknum yang mengatasnamakan. Ini harus sama-sama kita jaga. Karena saya yakin dengan bantuan sekalian, situasi Kabupaten Kabupaten Lamongan akan semakin kondusif. Kita berkata pada kejadian tahun kemarin 2012, mungkin ada sedikit keributan, mungkin ada sedikit konflik, gesekan, alhamdulillah sudah bisa terselesaikan dengan baik. Artinya pengalaman sebelumnya akan kita jadikan sebagai informasi. Dalam hal Pak Harto, saya diskusi dengan Pak Farid, diskusi dengan Pak Darwin, bagaimana caranya biar semuanya bisa berjalan dengan yang dari PSHT beraktivitas dengan aman, nyaman, dan juga sama. Inilah yang saya harapkan dan berkepanjangan sekalian, sehingga kiranya apa yang kita harapkan itu Lamongan yang kondusif bisa dicapai. Saya sangat minta diri dulu dari kalau sekiranya mungkin panjangan ada yang mau disampaikan, apalagi saya ingin menyampaikan ini, monggo silakan. Kemarin saya sudah menyampaikan pada warga yang lain, monggo silakan. Karena saya sampaikan tadi bahwa bagi saya ini bagi panjangan sekalian. Bagi saya nanti juga panjangan sekalian. Bagi saya untuk pelayanan terbaik pada panjangan sekalian. Kemarin pada saat sore saya sampaikan pada Pak Harto, saya komit terhadap apa yang saya sampaikan. Saya akan bisa tetap tidak lurus sesuai dengan aturan. Karena saya yakin ketika saya berbuat aturan yang ada, tidak lurus dan aturan yang ada, kalau saya akan memberikan kelancaran untuk Allah dan Allah. Yang terakhir, saya sangat mendapatkan panjangan kata Bapak sekalian. Karena orang-orang saya sangat luas. Namun masyarakatnya sebelum saya dan ini saya membaca literatur terkait dengan masalah Lamongan. Ternyata kultur masyarakat Lamongan sangat dulu. Ini yang saya pahami dari sudah sebelum dan ini memang benar. Saling menghormati memang iya. Ada yang menyampaikan utara selatan, namun prinsipnya adalah masyarakat biru. Ini yang bersama-sama kita jaga. Jangan sampai Lamongan ini misalnya ketika ada dari pengaruh dari dari kabupaten lain atau daerah lain, ini yang membuat Lamongan menjadi tidak nyaman. Kita hidup di sini, kita cari uang di sini, keluarga kita juga berada di sini. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga Lamongan ini? Kalau saya Pak Darwin setahun 2 tahun di Lamongan, paling panjang semuanya pastikan lama di Lamongan. Tugas saya, tugas panjangan sama-sama jaga sama Lamongan. Monggo silakan kalau memang ada hal yang perlu disampaikan kepada Pak Kapolres, sampaikan kepada Pak Kapolres, monggo silakan. Kami sangat-sangat membuka diri. Pak Kapolres saya saran seperti ini, Pak Kapolres saya seperti ini. Mari kita sama-sama. Saya kira tidak bisa ada di sendirian, Pak Kapolres tidak bisa. Karena itu kami mengharapkan itu saja bantuan dari ini sekalian. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya
dan terakhir saya sendiri bahwa nanti suatu kali saya pasti akan soal sini lagi setelah terakhir sini lagi, karena tadi saya sebelum kesini saya baca buku bahwa kita bersifat kami dari gagal dan intinya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita menjadi patron ini pertemuan antara panjenengan mungkin dengan kami tokoh yang ada. Karena saya baca seperti ketika kami faedahnya sangat banyak. Mungkin itu saya dapat sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pertama Tapi itu Indrayana yang termandi Mas Darto, Mas Sumiran, Mas Ali, Mas Darno, Pak Bisu kita ini luar biasa dan seluruh manfaat pemerintah yang hadir ke malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan nikmat pada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi di padepokan PKD Dhamma Lampung. Saya siswa juga di sini, disangkan paling junior juga sih. Terima kasih lah terutama ke pelatih kami Mas Sumiran telah memimpin. Kalau saya mau ngomong salah, gimana saya biasa duduk di situ di ngomong Mas Sumiran. Apa yang mau saya lakukan? Tadi izin Mas Sumiran ya, saya mengutip Mas Sumiran mengenai keberadaan pendiri kita itu Ki Hajar Darul Utomo adalah pahlawan perintis kemerdekaan. Itu yang kita maksud. Ajaran-ajarannya dari Pak Presiden Mulia itu bagus luar biasa. Niatannya beliau itu bagus. Dan kita yang meneruskan. Saya kemarin ke modo dengan Mas Sumiran. Ini agak kritik Mas ya, tidak apa-apa. Itu kita harus jujur. Kalau kita seperti ini terus, ributan mungkin ada kemudian nangis diamankan. Iya, kalau kita tidak disiplin dengan Pak Kapolres tadi, kita tidak kembali ke ekstraksi menciptakan manusia yang bersyukur, tahu benar, tahu salah. Ilmunya seperti itu. Pelaksanaan coba bertanya ke nurani sama Tuhan. Apakah dalam tahun ini saudara-saudara kita sudah menjadi manusia yang bersyukur? Saya berbicara sebagai gadis, Mas. Ini saudara sebagai gadis. Karena beliau Mas Sumiran juga yang mengingatkan kemarin beliau. Kalau kita seperti ini, kita cuek, kita abad, tidak peduli, ya lama-lama hilang. Besar, paling besar Indonesia, sak dunia mungkin terjadi. Tapi kalau setiap tahun selalu ada keributan, selalu ada permasalahan di luar itu, tapi ada tugas kita sebagai pengurus dari pengurus ranting, pengurus cabang untuk mengatakan adik-adik kita, saudara-saudara kita itu bahwa kita ini yang kita ini pahlawan. Dan sampai sekarang banyak rusak, ada rusak. Itu kita tidak melanjutkan ajaran biasa, tidak melaksanakan ajaran biasa dengan Mas Farid kalau kita mengutuk. Dimulai dari mana? Itu tadi banyaknya kawan-kawan kita yang berbuat tidak sesuai dengan ajaran PSR. Enggak apa-apa, kita harus coba sendiri. Silakan aja diranting sampai ada nggak seperti itu. Malam suran, tuanya pakai motor. Masalah motor kemarin juga saya diem di motor itu. Oke, Mas Farid. Kita sudah malam-malam kita kita bicara masalah keesaan. Tapi satu ada bisa jadi sebelum kita. Wah, itu kan kita tahu. Itulah perlunya kepedulian kita semuanya
sebagai pengurus, memang bukan kewajiban karena mungkin tidak ada tanggung jawab seperti kita di TNI Polri. Kalau kita salah, maka kena. Tidak ada kewajiban, tapi perlu kepedulian. Dengan ajaran kita bagus, dengan kita cerewet, dengan kita peduli, sering mengingatkan. Semoga kawan-kawan kita, saudara-saudara kita bisa memegang teguh ajaran yang sudah diwariskan oleh Kiai Joto, sehingga PSAD ke depan semakin jaya, semakin hebat. Kita bukan karena banyaknya masa saja, tapi kita besar karena luhurnya ajaran yang kita miliki. Yang berikutnya, saya tadi telepon dari Madiun, sudah saya konfirmasi juga ke Mas Darto kegiatan Parlo 2021 nanti. Pesannya jangan ada yang ke sana, karena seluruh Madiun nanti pintunya sudah dekat-dekat. Anda datang, misalnya ada yang datang di luar yang undangan dipidana. Ini juga bagian dari ajaran kita untuk mengikuti aturan. Saya pikir Mas Darto saja yang kesana karena memang cabang satu ya Mas di Geraha itu. Kita semuanya di sini. Tapi di sini kita kan pemimpin. Jangan hanya kita di sini ya. Kita ingatkan saudara-saudara kita di wilayah kita masing-masing. Ayo jangan datang. Mari kita tidak datang. Ada kumpul-kumpul mau datang dilarang. Nah, itu bentuk tanggung jawab kita, bentuk kepedulian kita sebagai pemimpin. Jangan ada pembiaran, nanti serumpul-rumpul dan jelas-jelas mau datang ke sana, kita cuek. Sudah jelas serumpul, walaupun tidak datang kami buat konvoy, kita cuek. Itu benar-benar saya ingatkan Mas, saya ingatkan diri saya sendiri karena Odin itu lebih juga kerjanya. Itu ya saya omong, jangan katakan ada pula Odin yang menyusun, tapi insya Allah tidak. Kalau jamin itu Tuhan, jaminan itu Tuhan, tapi insya Allah saya akan berusaha warga biasa seperti melakukan bersama tidak ada yang takut maju. Saya berpesan kepada sampean semuanya diingatkan untuk warga di wilayahnya yang menjadi tanggung jawab untuk tidak kemajuan dan tidak bergerombol membuat kegiatan di Kabupaten Lamongan. Saya yakin sudah diarahkan mungkin dalam kata saya. Apapun yang terjadi di Parlo nanti, ya sudah tampaknya di Madiun kita cukup memonitor dari sini dan kita percayakan mandat seluruhnya pada ketua kita Mas Darto. Yang terakhir sesuai dengan pesan yang tadi saya sampaikan, tetapi juga saya masih terkira ada telepon dari mana-mana ini. Pikirnya Kodim ngeblok, enggak, kalau saya bicara pesan, ini menjadi momentum kita untuk bersatu. Seluruh warga bersatu dimanapun berada, mari kita bersatu. Ya, yang mau jadi saudara kita ajak. Yang tidak mau, ya tetap kita ajak. Yang penting akan ajak. Jangan tidak mau jadi saudara kita diajak tidak mau malah kita mampu. Semuanya sama-sama belajar. Semuanya sama-sama punya ilmu keesaan juga. Mungkin yang di Lamongan yang tertua yang Mas Sumiran, muridnya Mas Sumiran semuanya juga. Mari kita ajak, kita perkeruh situasi. Judulnya kita persaudaraan. Ingat ya, kali ini Mas Sumiran ini bukan perkeruhan, tapi mencari saudara. Makanya yang mau kita jadikan saudara, kita jadikan saudara. Yang tidak mau kita baik, biar mereka mau bergabung dengan kita. Akan sangat indah jika ada satu dari Indonesia bahkan di dunia, dan kita benar-benar sedulur saling mengingatkan untuk menuju jannah di akhirat. Itu yang kami sampaikan Mas. Sekali lagi mari kita peduli dengan sedulur-sedulur kita di wilayah kita masing-masing untuk bisa lebih baik lagi demi kejayaan PSSI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.